Hadang belakang, siapkan gas air mata, kami siap masuk ke dalam. Panji itu bukan ulama. Ulama dari mana ulama begitu modelnya? Pesantren menyanyikan lagu Shalom Aleihim, damai atasmu. Itu kan positif ya harusnya. Kalau Allah berbahasa Arab, nanti susah bertemu dengan orang Indramayu. Nah ini kan penodaan itu. Kalau nggak ada backingnya, kenapa nggak langsung tangkap aja? Saya aja bisa langsung ditangkap kok. Gelombang massa aksi yang menyuarakan protes hingga pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun masih terus berdatangan. Bahkan yang terakhir ini melibatkan tokoh agama. Sementara itu pemerintah, kepolisian dan juga MUI sudah bersuara. Mereka pun saat ini tengah bekerja untuk menyelesaikan polemik dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Akankah betul Pondok Pesantren Al Zaitun ini akan dibubarkan? Saksikan penelusuran tim fakta bersama saya, Tiara Harahap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi Saya udah mau bilang Pak Polisi, weh kalian, siapkan water cannon, siapkan gas air mata, kami siap masuk ke dalam. Saya sampaikan kepada Mahfud MD, saya sampaikan kepada Ridwan Kamil, jikalau santri-santri yang ada di Al Zaitun, kalian berikan hak, cabut, kalian berikan sanksi administratif, sedangkan mereka masih tetap dalam situ, pondoknya tidak kalian bubarkan. Jikalau kalian khawatir atau takut membubarkan pondok, maka hak-hak konstitusional para santri tidak diberikan. Jangan khawatir, saya akan ajak semua pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Jawa Barat, Banten untuk menerima semua santri-santri Al Zaitun. Penjarakan si Panji Gumilang, betul? Woi Panji, jangan kau merasa hebat, jangan kau merasa besar. Siapapun di backingmu, siapapun di belakangmu, jangankan kau, itu saja saya pakai. Apalagi cuma kamu, Panji. Ya bagaimana nggak sesat, bagaimana nggak haram satu ikhtilat bercampur laki perempuan, dua istahalu zina di kafarah, menghalalkan zina cukup dengan bayar atau berapa juta, tiga takut khatiban jumatan an-nisa al-mar'ah, perempuan jadi khatib Jumat. Ini sesat. Senin malam 26 Juni 2023, Habib Bahar bin Smith menjadi tokoh agama yang memimpin masa aksi untuk bersuara penolakan keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun dan juga pemimpinnya Panji Gumilang. Di situ disebutkan juga bahwa Habib Bahar bin Smith ini menginginkan adanya penutupan dari Pondok Pesantren Al Zaitun hingga ia menyatakan menyanggupi untuk mengajak santri-santri tersebut pindah ke pondok pesantren miliknya jika Pondok Pesantren Al Zaitun ini ditiadakan ataupun juga ditutup begitu. Lantas seperti apa sebenarnya pemikiran dari Habib Bahar? Kita akan langsung tanyakan. Saya sekarang sudah berada di kediaman Habib Bahar. Kita akan langsung tanyakan tulis. Kemarin kita dengar sama-sama bahwa ada aksi yang terjadi di depan sekitaran Patung Kuda ya Habib ya, Senin malam. Kita lihat juga video yang beredar, Habib sempat berorasi di sana berkaitan juga dengan penolakan keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya ingin tahu desakan yang kemudian ini membuat Habib kemudian untuk bersuara malam itu apa, Habib? Kami ini para mudir, para pemimpin pondok pesantren. Dua, kami memiliki murid. Tiga, kami sebagai dai. Empat, dan kami sebagai putra bangsa Indonesia. Kami tidak rela, kami tidak ridha dengan segala macam mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat yang ada di Indonesia. Jadi karena ketidakrelaan dan ketidakridhaan itulah sehingga hati menggerakkan langkahan kaki kami untuk hadir pada acara kemarin, yakni dengan agenda bubarkan Al Zaitun secara permanen dan tangkap Panji Gumilang.
Tidak ada tawar-menawar. Sebab ini masalah kesesatan. Dan yang disesatkan, mending kalau sesatnya sendiri. Kalau sesatnya sendiri, nggak ada masalah mungkin. Dia sendiri yang sesat. Udah sesat dan menyesatkan. Ya. Dan yang disesatkan adalah anak-anak bangsa kita sendiri. Kita masih taat kepada hukum sehingga kita datang kemarin ke Kemenak, kemudian melanjutkan aksi ke Menko Polhukam untuk menyuarakan kebenaran yang terjadi ini dan meminta satu hal tambahan. Karena kan Menko Polhukam 3 kan itu. Jadi sebenarnya saya memberikan apresiasi kepada Mahfud MD. Seperti yang sudah Habib sampaikan Iya, di orasi, di orasi kan saya bilang. Saya berikan apresiasi kepada Mahfud MD, kepada Ridwan Kamil, Bareskrim Polri yang telah membentuk tim investigasi dengan 3 itu, kalau nggak salah. 1, sanksi pidana, 2, sanksi administrasi, 3, kondusivitas. Nah, 2 ini bagus, tapi kurang. Ya ini tidak sesuai dengan harapan umat, harapan masyarakat, harapan rakyat. sanksi administrasi dan juga sanksi pidana itu sendiri. Ya, kurang. Kurangnya Menurut apa? Habib yang kurang apa? Yang kurang adalah tutup permanen. Itu yang diminta Iya. dari Karena aksi kalau kemarin. ya itu, karena kalau sanksi administrasi kan hanya bayar denda saja. Bagaimana jika ada statement bahwa ini yang bermasalah sebenarnya pimpinannya saja, santri-santri ini nantinya akan tidak turut berdampak, mereka akan dirugikan dengan adanya penutupan itu? Ada satu kaedah. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Apabila pemimpin rusak, yang dipimpin bakal rusak. Nah, pemimpin pesantren, masjid, organisasi, itu wadah. Tergantung yang mengelola, tergantung pemimpinnya. Apa pemikiran pemimpinnya, apa manhajnya, apa jalannya, seperti apa pemikirannya, apa keyakinannya, maka itu juga yang akan diikuti oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau mau dibilang, oh itu kan panjinya, santrinya kan nggak bisa begitu. Makanya kan kemarin saya bilang, bubarkan Zaitun, seret Panji Gumilang. Adapun kalau Mahfud MD mengatakan yang dikhawatirkan adalah hak-hak konstitusional daripada santri, saya siap mengajak seluruh pondok pesantren Aswaja yang ada di Jawa Barat, Banten, dan bahkan pesantren saya. Ribuan santri itu Habib? Jangankan ribuan, puluhan ribu santri saya siap. Kalau pesantren saya, udah saya nyatakan gratis. Pesantren-pesantren yang lain akan saya suruh, kami akan bermusyawarah. Para ustadz, para kiai, para habaib yang ada di Jawa Barat khususnya. Ayo, kami siap tampung. Memandang dari kinerja tim investigasi ini, sejauh ini Habib melihatnya seperti apa? Sudah on track? Tim investigasi bagus. Cuma kayak kurang greget aja, maksudnya kurang greget tuh. Kurang greget. Si Panji ini nggak bisa dilembutin. Gregetin gitu. Karena apa? MUI aja disepelein sama dia. MUI disepelein, padahal ini MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau bagi saya Panji itu bukan ulama. Ulama dari mana? Ulama begitu modelnya. Bukan ulama, bukan pimpinan pondok pesantren. MUI, kan Panji kan bilang MUI kalau ada MUI saya tidak mau hadir, itu kan kalau nggak salah ya. Kalau ada MUI saya nggak mau hadir. Terus MUI tidak berakhlak. MUI telah menfatwakan haram sebelum tabayun lah atau apalah. Yakni inilah dengan MUI. Makanya saya bilang MUI jangan pernah mundur lawan si Panji satu nih, jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Di belakang MUI ada umat Islam. Di belakang MUI ada rakyat masyarakat Indonesia yang tidak mau anak-anak bangsa disesatkan oleh Panji Gumilang. Karena MUI itu nggak sembarangan mengeluarkan fatwa. Kalau yang saya lihat intinya satu, dari sekian banyak itu pola pikirnya dia yakni seperti yakni ikhtilat bainal mar'a wal bercampur laki-laki dan perempuan, ya kan? Dalam fi shalah, dalam soft salat bercampur laki-laki dan perempuan, itu satu. Kemudian yang kedua yakni istahalluz zina bil kafarah, menghalalkan zina dengan membayar denda, membayar kafarah. Berapa juta saya nggak tahu itu, dan benar atau tidaknya itu tim investigasi yang tahu. Ini yang saya tahu saja. Yang menjadi khatib Jumat di ketika sholat Jumat adalah perempuan, adalah wanita. Ini kan melenceng, ini keluar dari syariat. Walaupun dia mau pakai ayat yang sering dia bawa-bawa itu, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat
wa ila akhiril ayat. Ini ayat tadi. Nggak sembarangan artinya Iya. ya. Ayat tadi ayat tadi itu Al-Ahzab 35 itu ayat itulah yang dia pakai untuk mengartikan bahwasanya setara laki-laki dan perempuan di dalam hal apapun, perkara apapun bisa disama. Kalau laki-laki nggak boleh bisa jadi khotib, kenapa perempuan enggak? Ya. Pakai ayat tadi. Itu semua Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang sama. Yakni maksudnya apa? Maksudnya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam ayat itu adalah Allah menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam pemberian pahala, bukan dalam hal untuk beribadah. Paham nggak? Materi paham nggak? Salah satu dari orasi Habib kemarin poinnya juga sempat ada menyinggung masalah backingan dari Panji Gumilang itu sendiri. Yang diketahui oleh Habib berkaitan dengan statement ini? Backingnya, saya nggak tahu siapa backingnya. Tapi yang jelas orang seperti dia ada backingnya lah. Kalau nggak ada backingnya, kenapa nggak langsung tangkap aja? Saya aja bisa langsung ditangkap kok. Dia siapa? Walaupun saya bukan siapa-siapa. Kenapa nggak tangkap langsung? Udah jelas loh kesesatannya dia. Udah jelas dia ngomong. Dia yang ngomong bahwasanya Al-Quran itu ya bukan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Al-Quran itu adalah tulisan Nabi Muhammad SAW. Udah jelas menyimpang, sesat. Kenapa langsung tangkap? Siapa backingnya? Makanya saya bilang, Panji, saya nggak peduli. Siapapun kau punya backing, saya nggak peduli. Mau iblis kau punya backing, saya makan. Kalau seandainya apa yang sudah dikerjakan tim investigasi pemerintah saat ini tidak sesuai dengan keinginan, keinginan masyarakat umat Islam begitu ya, menutup pondok pesantren Al Zaitun seperti yang tadi sudah dikatakan Habib, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Dalam masalah Al Zaitun, saya lihat dalam pandangan saya Al Zaitun, NU bersuara, Muhammadiyah bersuara, ormas-ormas Islam bersuara, pengurus-pengurus masjid, semua masjid-masjid taklim, dan bahkan masyarakat yang non-muslim pun bersuara, yakni mendukung sama-sama untuk menangkap Panji Gumilang dan menutup Ponpes Al Zaitun. Kalau saya pribadi, kalau Al Zaitun tidak ditutup, Panji Gumilang tidak ditangkap, saya Bahar bin Ali bin Smith bakal datang ke sana. Kemana nih artinya? Ke Indramayu. Ke Zaitun? Ke Zaitun. Oke. Saya bakal seret Panji. Itu sumpah saya kemarin dan tidak akan pernah saya mencabut kata-kata itu. Sekalipun saya harus masuk penjara lagi, saya tahu. Oke. Karena melawan hukum. Seberapa yakin Habib kalau Ponpes Al Zaitun ini bisa ditutup? Nggak ada yang mustahil. Kalau kita bersama Allah, maka sebesar apapun dia, sebesar apapun pelindungnya, sebesar apapun dia, kita tidak akan pernah kalah. Selama kita bersama Allah dan yang kita suarakan adalah kebenaran. Terima kasih Habib atas waktu dan juga penjelasannya tadi. Habib Bahar bin Smith telah bergabung bersama kami. Kita ikuti fakta selanjutnya pemirsa. Al Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Gitu. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini, tidak jalan. Ada target Pak? Jelas. Nggak ada, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena di situ aspek pidana. Tetapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas.
proses yang sedang berjalan, penyidik saat ini sudah melaksanakan penyelidikan, sudah memeriksa beberapa saksi, baik itu saksi pelapor dan beberapa orang saksi. Juga penyidik sudah mengumpulkan keterangan-keterangan dari ahli, yaitu dari Kementerian Agama, dari MUI, yang nantinya digunakan, apakah itu nanti akan bisa digunakan untuk proses-proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini yang bersangkutan dipanggil dalam rangka klarifikasi atau dalam rangka penyelidikan kami terkait dengan kasus yang dilaporkan terkait penistaan agama. Di sebelah saya sudah ada Prof. Utang Raruwijaya yang merupakan Ketua MUI Bidang Pengkajian dan juga Penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nampaknya belakangan memang MUI dituntut publik untuk cepat menangani atau juga mengambil langkah berkaitan dengan kasus Al Zaitun dan juga Panji Gumilang, begitu ya Prof. Beberapa waktu yang lalu ini sudah ada pemanggilan, tapi Panji Gumilangnya sendiri belum berkenan untuk menjawab pertanyaan dari MUI. Sampai pada akhirnya muncul rencana untuk menerbitkan fatwa. Nah, fatwa ini pembahasannya sampai hari ini sudah sampai mana? Pimpinan menerima laporan dari tim yang diturunkan ke lapangan. Karena laporan itu sudah dianggap cukup memadai, maka kami memutuskan untuk data-data yang kami peroleh itu dikirimkan ke Komisi Fatwa. Kalau tidak salah sudah diberi waktu kurang lebih 4 hari itu ya Prof. Utang ya? Ya, sebenarnya kita bertoleransi untuk selalu mengharapkan kehadiran Panji Gumilang atau bisa bertemu langsung dengan Panji Gumilang. Tapi di media sosial maupun ketika tim bertemu di Bandung, kelihatannya sangat tidak memungkinkan untuk bisa memanggil untuk klarifikasi. Nah, karena tidak memungkinkan untuk bisa memanggil Panji Gumilang ke MUI, maka kemudian pimpinan memutuskan untuk menghentikan atau membatalkan memanggil, tapi kemudian memutuskan untuk mengeluarkan fatwa. Nah, kalau berbicara mengenai fatwa sendiri ini mengarah kemana sebenarnya Prof. Utang? Sekurang-kurangnya mungkin bocorannya pertama terkait dengan penodaan agama. Ya, penodaan agama, kemudian ada penyesatan. Penyimpangan berarti masuk di penyesatan itu Prof, atau nanti akan ada kemungkinan ada poin lain? Penyimpangan itu masuk kategori penyesatan. Karena sebenarnya antara penyimpangan dan penyesatan itu maknanya hampir sama. Sebenarnya nggak boleh dibocorkan ya. Nggak boleh, karena ini nanti jangan-jangan yang saya sebut itu tidak termasuk dalam fatwa. Saya buat catatan di sini, termasuk misalnya penodaan agama. Allah tidak berbahasa Arab dan tidak mengerti bahasa Indramayu. Kalau Allah berbahasa Arab, nanti susah bertemu dengan orang Indramayu. Nah, ini kan penodaan itu, pelecehan. Masa Allah dibangsakan seperti manusia. Nah, kemudian masjid itu yang bagus katanya, yang sebenarnya ya dipatikan. Ya, masjid itu hanya tempat orang berkeluh kesah dan untuk orang putus asa katanya gitu. Itu contoh-contoh, tapi ya belum tentu juga yang saya sebut itu ya. Ini sekedar contoh temuan dari tim pengkajian. Nanti ada juga tentang penyesatan gitu. Itu juga nanti poin-poinnya disampaikan juga ke Komisi Fatwa. Artinya Prof. Utang, penegasan saja ini nanti untuk fatwanya untuk pimpinan pondok pesantrennya saja, artinya Panji Gumilangnya saja. Untuk Al Zaitunnya? Perhatian MUI itu tertuju pada sosok Panji Gumilang. Kita menyelesaikan Panji Gumilang ini sampai dikeluarkan fatwa. Sedangkan persoalan lain, persoalan pesantrennya itu menjadi menurut kami kewenangannya Kementerian Agama. Kementerian Agama nanti yang akan menyelesaikan itu semua. Karena sejauh ini kan muncul kekhawatiran masyarakat Prof. Utang berkaitan dengan kalau Panji Gumilangnya saja yang kemudian ditindak,
Lantas bagaimana? Ada kemungkinan juga ajaran-ajaran yang kita ketahui beredar di masyarakat ini juga sudah mulai terbentuk begitu di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Komentar dari MUI sendiri? Biasanya kan kalau masuk ke pesantren atau ke lembaga pendidikan yang diteliti itu kurikulum. Nah, kurikulum menurut banyak pihak, tim kita juga sudah meneliti kurikulum yang dipakai ya jelas standar. Kalaupun misalnya nanti ditemukan ada hal yang mencurigakan atau yang mengkhawatirkan, tentu nanti dilacak saja itu. Akankah kendala-kendala yang dialami pada tahun 2002, karena ini kan juga sempat menjadi pembahasan ya Pak Prof Utang, akan juga dijumpai di pembentukan atau penerbitan fatwa kali ini? MUI sekarang ini dan tim yang diturunkan oleh MUI ke lapangan itu khusus untuk meneliti masalah-masalah keagamaan terkait dengan persoalan NII KW9. Sebenarnya itu kan sudah menyangkut soal siasah. Kalau tim menemukan data-data terkait dengan NII atau dengan data-data lain, itu pun nanti akan dibawa. Kemudian jika memang menurut kami ada yang perlu direkomendasikan ke pihak-pihak tertentu, ya nanti direkomendasikan. Jika memang data itu masih seperti itu dan kemudian tim menemukan data lengkap, ya tentu akan disampaikan. Tapi sejauh ini memang untuk fokusnya sendiri masih terhadap video yang beredar, penyesatan dan juga apa yang dilontarkan Panji Gumilang belakangan ini, begitu ya? Iya, itu terkait dengan pemahaman keagamaan. Dan bukan hanya video yang kita olah itu, tapi juga kita menerima masukan dari banyak pihak. Hasil temuan MUI Ya, tadi ya? jadi kita undang juga beberapa narasumber ke MUI yang kebetulan memang mantan-mantan dari NII KW9, mantan dari pejabat di Al Zaitun, ya, mantan guru, mantan siswa, itu juga kita undang. Kita datangi, ya, tim itu yang mendatangi masyarakat, mewawancarai, dan kemudian kalau mereka ada dokumen, mereka juga menyerahkan dokumen kepada tim itu. Seberapa yakin kalau dari Prof Utang mewakili MUI juga, pemerintah dan juga Kemenak akan satu suara dengan MUI kali ini? Saya yakin sepenuhnya sekarang. Bermula dari semacam perintah dari Wakil Presiden, ya, kelihatannya memang satu suara agar ini segera diselesaikan, dan Panji Gumilang terutama yang menjadi tokoh sentral di Al Zaitun supaya segera diselesaikan sehingga pesantren ini bisa berlanjut dengan baik, ya. Dan tentu tidak terjadi kegaduhan yang di luar dugaan, nanti misalnya ada kerusuhan antar kelompok yang pro dan yang kontra, ya, karena ancaman dari yang kontra itu sudah luar biasa, tapi juga melihat kondisi di dalam yang pro itu kan juga jumlahnya juga cukup mengkhawatirkan, sehingga kalau dua tim ini, kalau dua pihak ini bertemu, itu kan bahaya. Udah ada pembiaran di kayak tahun 2002 dulu kan Prof, karena kan seperti yang kita ketahui ini juga sudah pernah dibahas seperti yang tadi dibilang, tapi ada pihak-pihak tertentu yang dalam tanda kutip ini susah diajak kerjasama oleh MUI sehingga dibiarkan begitu saja. Pengamatan kami tidak sama seperti kondisi 2002 yang lalu, ya. Justru sekarang sebaliknya. Kalau dulu ada pembiaran, bahkan ada yang membackup gitu, ya, dengan ancaman juga. Sekarang nggak mungkin dan nggak muncul lagi itu. Oke, tadi Prof Ya. Utang sempat menyebut ada yang membackup. Kalau dari Prof Utang sendiri melihatnya siapa, Prof? Oh, itu masa lalu itu. Saya kira publik sudah sangat tahu itu. Ya, jadi dengan tidak harus menyebut lagi nama itu, saya kira ada juga yang belum tahu, Prof. Iya. Siapa kira-kira, Prof? Di beberapa media itu sudah ada. Ada yang disebut dengan Pak Kumis gitu. Pak Kumis ini? Iya, jadi saya kira sudah sangat malum lah. Tapi saya pikir sekarang mungkin sudah berubah suasananya. Prof Utang, informasi terakhir memang sudah ada sinergitas dengan pihak kepolisian ya, karena ada pelaporan layangan untuk Panji Gumilang itu sendiri. Sejauh ini seperti apa, Prof? Kami dapat informasi memang sudah ada yang melaporkan
dan pihak kepolisian, pihak Bareskrim juga sudah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan sudah resmi meminta dari MUI untuk menjadi saksi ahli ya dalam proses. Ya betul. Semoga prosesnya juga bisa secepatnya karena masyarakat terus mendesak. Kita lihat juga belakangan ini setiap minggu bahkan ada aksi yang kemudian ini mendesak MUI mengeluarkan fatwa, mengambil langkah gitu ya Prof ya. Terima kasih banyak Prof Utang atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Kita temukan fakta selanjutnya. Muslim atau pesantren menyanyikan lagu Yahudi dan lagunya positif Shalom Aleihim, ini kan lagu damai atasmu. Itu kan positif ya harusnya. Satu, dua, tiga. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom 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 Aleichem. Banyak hal kontroversial yang terjadi di dalam pondok pesantren Al Zaitun yang kemudian ini dilakukan dengan dalih toleransi. Salah satunya adalah nyanyian salam Yahudi, Havenu Shalom Aleichem, yang sering dinyanyikan oleh para santri dan dipimpin langsung oleh pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Lantas, seperti apa pandangan dilakukannya salam Yahudi ini? Kita akan langsung meminta tanggapan dari aktivis pro Israel dan juga Yahudi. Seperti apa tanggapannya? Kita akan langsung masuk ke dalam. Sudah bersama saya saat ini Mbak Monique Rickers yang merupakan aktivis pro Israel dan Yahudi. Selamat sore Mbak Monique, makasih waktunya. Sebelum saya mungkin masuk lebih dalam ke bagaimana komentar yang Mbak Monique mengenai yang sekarang sedang beredar Al Zaitun dan juga Panji Gumilang, saya ingin tahu terlebih dahulu Mbak Monique seperti apa kedekatan awal Mbak Monique mengetahui seorang Panji Gumilang atau Al Zaitun itu sendiri. Saya tuh sebenarnya nggak pernah ketemu dengan Panji Gumilang ya, sama sekali nggak pernah ketemu. Tapi saya pernah didatangi oleh seorang pria yang mengaku sebagai anaknya. Namanya Pak Imam Prawoto. Di tahun 2016. Waktu itu saya mau bikin kegiatan yang namanya Festival Film Toleransi, Tolerance Film Festival. Pak Imam ini datang menawarkan untuk terlibat dalam acara saya. Yang mereka tampilkan pada saat itu? Pertama lagu Shalom Aleichem, diiringi musik berirama keroncong. Nah itu keren banget sih. Terus yang kedua, santri-santri menari dengan lagu judulnya Hava Nagila. Hava Nagila itu artinya mari bersukaria. Dan itu ya bahasa Ibrani dua-duanya. Nah ini dua lagu ini adalah lagu Yahudi, lagu berbahasa Ibrani, lagu yang umumnya dinyanyikan oleh orang Yahudi. Bukan untuk acara ibadah ya, tapi untuk acara kayak kita nyanyi lagu Potong Bebek Angsa misalnya. Bahasanya bahasa Ibrani. Tapi setelah ini semua terjadi begitu ya, pandangan Mbak Monique pribadi berkaitan dengan saat ini yang sedang beredar karena salah satunya dengan lagu Havenu Shalom itu tadi ya, mereka akhirnya menjadi pembahasan dan juga kontroversial di publik. Tanggapannya sendiri seperti apa Mbak Monique? Iya. Nah, jadi kalau Muslim atau pesantren menyanyikan lagu Yahudi dan lagunya positif Shalom Aleihim, ini kan lagu damai atasmu, itu kan positif ya harusnya. Dan Al Zaitun itu bukan yang pertama kali nyanyikan lagu itu. Kiai Kanjeng MH Ainun Najib sudah pernah menyanyikan itu dengan para santrinya. Mungkin tahu ya, dan nggak ada yang protes kan, nggak ada yang menyesat-nyesatkan MH. Nah jadi menurut saya kenapa baru sekarang? Apa karena pengaruh media sosial, karena Al Zaitun viral, atau karena ada faktor yang lain gitu. Sekalipun mungkin yang sedang dipermasalahkan oleh publik ini juga mereka tidak terbiasa begitu ya melihat
seorang pimpinan pondok pesantren mengajak santri-santrinya menyanyikan lagu bahasa Ibrani di acara keagamaan. Konteksnya ini lagi hari raya umat Islam, hari raya Lebaran. Tentu sebagai umat Islam melihatnya, oh itu nggak boleh. Tapi kalau saya melihatnya, waktu itu mereka kan sesudah sholat Id. Nah jadi menurut saya itu bukan dalam rangkaian satu tata ibadah sholat Id-nya gitu ya. Nah mungkin saya salah ya, saya salah menilai. Tapi mohon maaf juga kalau misalnya saya mengatakan bahwa bisa jadi apa yang dilakukan si Al Zaitun ini justru ingin menunjukkan, karena momennya yang dia angkat ini setelah rame-rame Piala Dunia, tim Israel ditolak dan sebagainya. Jadi karena isi khotbahnya atau isi ceramahnya tentang ngebahas itu, nah penutupnya, gongnya dia ingin mengajak damai. Nah itu sih yang saya lihat. Mbak Monik, yang juga muncul di publik, salah satunya adalah disoroti mengenai kedekatan antara Panji Gumilang dan juga Israel dan juga Yahudi begitu. Sepengetahuan Mbak Monik sendiri, sejauh apa kedekatan antara Panji Gumilang dan juga Israel ini sendiri? Kalau Panji Gumilang dituduh dekat dengan Israel, terus terang saya nggak pernah melihat bukti kedekatannya. Saya nggak tahu apakah dia punya akses ke Israel ya. Tapi sejauh ini tidak pernah ada satupun orang Israel yang nanyain ke saya kenal Panji Gumilang nggak? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada yang menyebut tentang Al Zaitun. Mohon maaf ini kepada Panji Gumilang yang mungkin nonton ini. Kemudian kalau sekarang yang sedang berjalan, yang sedang berlanjut saat ini kan proses pidana ya Mbak Monik ya. Beramai-ramai orang menyuarakan ingin memidanakan Panji Gumilang atas itu tadi kayak tudingan sesat dan yang lain-lain, berangkat dari kebiasaan-kebiasaan menyimpang menurut orang-orang menyimpang. Tanggapan dari Mbak Monik sendiri seperti apa? Ketika saya tahu ada pesantren yang mau mengajarkan lagu Yahudi, menurut saya ini adalah benih yang baik untuk institusi pendidikan mulai mengajarkan toleransi sejak dini. Tetapi jika mereka punya kasus pidana ya, apalagi pidana, ya tentu harus dihukum. Nah karena itu proseslah secara hukum. Kalau memang harus di pengadilan, ya dia harus membuktikan dirinya tidak bersalah, gitu. Meskipun dia toleran, tapi kalau dia punya kasus hukum yang salah, ya tentu harus dihukum dong. Kalau di lingkungannya Mbak Monik sendiri, mereka yang pro Israel dan juga Yahudi ini sempat ada yang bersuara mengenai kasus ini nggak sih Mbak? Sejauh ini semua yang merespon ya adalah orang-orang yang malah positif terhadap apa yang dilakukan pesantren Al Zaitun. Iya, dalam arti toleransinya ya. Wih, mereka toleran banget ya. Tapi ada juga yang bertanya ya, itu Mon bener nggak sih mereka tuh NII, Negara Islam Indonesia gitu. Kalau ternyata dia ini kedok, taruhlah mereka ini masih Negara Islam Indonesia, ideologinya masih sama, tapi mereka berkedok toleransi. Oke, itu sialnya saya lah. Gue ketipu nih. Mikirnya kan gitu aja kan. Oke, gue ketipu sama mereka. Tapi lagi-lagi kembali, kalau memang mereka NII, apa iya setiap tahun meluluskan 7.000 santri dan mereka kemana-mana? Orang tuanya kan pasti bisa nyium dong. Nih anak saya nih kok jadi radikal seperti ini. Maaf ya saya kalau ngomongnya katanya radikal. Jadi Mbak Monik sempat mempertanyakan kenapa sekian lama ini pemerintah ataupun juga masyarakat baru bersuara. Iya. Makasih banyak Mbak Monik sudah berbagi pandangannya terima kasih bersama kami. Kita temukan fakta selanjutnya Pak Mirsa. Panji Gumilang ini menyampaikan bahwa negara Indonesia ini bodoh karena tidak mau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan satu negara lagi apa ya?
Sekarang saya akan menuju ke rumah pengamat terorisme Al-Haidar dan akan mencari tahu berkaitan dengan seperti apa dampak jika betul MUI ini akan mengeluarkan sejumlah fatwa kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Kemudian juga berkaitan dengan isu yang beredar juga antara kedekatan Pondok Pesantren Al-Zaitun dan juga Israel ataupun Yahudi. Kita akan temukan faktanya. Kita berharap bahwa lembaga-lembaga yang harusnya bisa memihak kepada rakyat itu betul-betul membela rakyat, karena Al-Zaitun ini sudah melakukan banyak tindakan-tindakan melanggar hukum yang merugikan publik ya. Kita tahu beberapa yang kita anggap selama ini penyimpangan, salah satunya disangkal dengan dalih toleransi di situ, salah satunya seperti salam Yahudi. Yeah. Ada banyak juga di situ beberapa wawancara sebelumnya yang ditayangkan juga di TV One juga menyebutkan memang itu karena temannya Panji Gumilang ini banyak dengan agama lain pula di sana di dalamnya. Ya, dulu memang kita senang dengan aliran NI Kayu 9 ini karena pada waktu itu juga mengajarkan tentang rasionalitas dan juga keadaban dan juga toleransi. Tapi kemudian baru kita ketahui ternyata toleransi yang mereka maksudkan itu sebenarnya adalah sebuah sinkretisasi. Artinya menggabungkan semua ajaran-ajaran agama Yahudi, ajaran agama Islam, ajaran agama Kristen disatukan menjadi satu. Kemudian cara beribadahnya juga digabungkan nanti orang-orang cara-cara yang di sinagog juga di masjid, yang di gereja itu digabung jadi satu tempat. Dan mereka juga menafsirkan bahwa yang namanya komunisme itu ya seperti itu. Jadi nanti nggak ada lagi negara. Ya, yang ada adalah komunitas-komunitas, yang ada adalah jamaah-jamaah yang kemudian setiap orang itu bebas bergerak, tidak ada lagi batas-batas wilayah, teritorial, negara dan sebagainya. Bang Haidar tadi sempat disinggung ya berkaitan dengan adanya kedekatan Al-Zaitun dan juga Yahudi / Israel juga yang diketahui oleh Bang Haidar sendiri apa? Ya, dulu tahun-tahun 93 banyak rapat Baromij Abu Toto atau Panji Gumilang ini menyampaikan bahwa negara Indonesia ini bodoh karena tidak mau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan satu negara lagi Taiwan kalau saya tidak salah. Karena Israel itu memiliki banyak kemajuan teknologi, pertanian dan sebagainya. Bahkan penggemukan sapi Australia yang ada di Al-Zaitun itu sebenarnya itu diharapkan nantinya itu akan mengundang ahli-ahli atau sarjana-sarjana dari Israel untuk mengembangkan sistem pertanian terpadu yang kenapa sapi yang dipilih karena memang pada waktu itu Soeharto sangat senang dengan sapi dan itu dianggap bahwa itu adalah cara masuk yang paling yang paling tepat untuk menguasai negara yang afektif ini ya, negara afektif state ini. Jadi itu yang kemudian diprogramkan di dalam program-program Al-Zaitun itu. Pada waktu itu Panji Gumilang sudah menyatakan bahwa dia akan mempengaruhi politisi-politisi Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan mengencourage ya, menyuruh orang-orang Islam liberal ya, kelompok-kelompok liberal itu untuk mempromosikan tentang agama Yahudi, bahwa mereka itu adalah bagian dari Milata Abraham itu. Ya boleh dikatakan bahwa pada waktu itu kita yakin sekali bahwa agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam itu adalah agamanya Ibrahim dan itu adalah agamanya yang satu, yang sama dengan kita. Cara ibadahnya kurang lebih mirip, apalagi nanti kalau bisa disatukan semuanya. Dan kata Panji Gumilang pada waktu itu saya sangat teringat bahwa kalau mereka meminta bantuan kita akan bantu. Bang, isu kedekatan antara Panji Gumilang dan juga Israel ini kan kalau menurut cerita Bang Haidar ini sudah dari dulu ya Bang? Ya sudah dari dulu, sudah sejak tahun 1993. 93. Apa kemudian yang membuat saat ini dimunculkan lagi Bang Haidar? Ya ini dimunculkan lagi untuk menyegarkan lagi bahwa keputusan Indonesia pada masa Soekarno yang menyatakan bahwa tidak mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu adalah keputusan yang salah. Kita harus membuka hubungan diplomatik dengan siapapun. Jadi saya
melihat bahwa ambisi Panji Gumilang ini sangat utopis memang. Itu kan awalan cerita bagaimana kedekatannya. Upaya itu sampai saat ini implementasinya seperti apa Bang Haidar? Kalau Bang Haidar melihat? Ya saya lihat ini udah hampir-hampir terwujud. Pemerintahan sekarang sudah mulai membuka hubungan diplomatik, sudah mulai saling berkunjung lah begitu ya. Cipika-cipiki dan sebagainya. Saya kira ini ini sebuah penyelewengan juga ya, sebuah perselingkuhan politik nih saya kira yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Sebaiknya pemerintah itu harus perhatian ya dengan kesengsaraan, penderitaan dari orang-orang yang masih dijajah ya, yaitu bangsa Palestina. Oke, Bang Haidar, makasih banyak atas waktu dan juga pandangannya sudah dibagikan kepada kami. Sehat selalu, Bang Haidar. Oke. Dalam waktu dekat, nasib dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini akan ditentukan. Meski sejumlah pihak menyatakan tidak setuju jika Al Zaitun akan dibubarkan, tetapi sejumlah atau sebagian besar dari mereka ini mendukung keputusan pemerintah jikalau nanti Panji Gumilang akan dipidanakan. Akankah fatwa dari MUI ini dapat menjadi rekomendasi pihak kepolisian untuk menindak Panji Gumilang? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.